Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Kembali kita bisa berjumpa di majelis yang kita cintai ini. Sehat ibu-ibu semua? Pokoknya alhamdulillah ya. Apapun keadaannya alhamdulillah. Bangun tidur itu alhamdulillah. Ya Allah perintahkan bangun tidur langsung ucapkan alhamdulillah. Bukan bangun tidur aduh boyokku. Bukan itu perintahnya. Tapi mengucapkan alhamdulillah. Nanti pas sholat subuh, sholat pertama ya itu ya, bangun tidur, itu pun yang diucapkan pertama adalah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita itu bangun tidur disuruh mengucapkan alhamdulillah. Begitu sholat suruh alhamdulillah terus. Allah nggak peduli kamu lagi susah, kamu lagi sedih, kamu lagi sempit, nggak peduli. Pokoknya ucapkan alhamdulillah. Perintahnya supaya kita itu hidup lebih banyak melihat yang positif daripada yang negatif, lebih banyak ngingat nikmatnya Allah daripada apa yang kita belum dapat, sehingga bahagia kalau kita bersyukur. Nanti kalau kita banyak bersyukur itu kan ngajari syukur ya, la in syakartum la azidannakum. Nanti ditambah nikmatnya. Namun ada orang yang mengucapkan alhamdulillah itu tidak tulus, malah ngeluh. Apa kabar Mbah? Alhamdulillah Mas Adi, nggih sehat-sehate wong tuwa. Itu enggak bersyukur. Alhamdulillah Mas sehat-sehate wong tuwa. Lho kok sehate wong tuwa pripun Mbah? Nggih sehat, mung dengkule teol-teol niki Mas Adi. Itu enggak bersyukur, itu mengeluh dia, mengeluh yang dibalut dengan ucapan alhamdulillah. Gimana Bu sekarang bisnisnya? Alhamdulillah Ustadz masih jalan, cuman memang sekarang lagi agak sepi. Ngeluh kan dia ujungnya? Enggak usah, kalau udah ngomong alhamdulillah titik, enggak usah banyak percakapan berikutnya. Karena ucapan berikutnya kadang-kadang berisi keluhan. Jadi sebetulnya dia ngeluh tapi dibalut dengan ucapan alhamdulillah. Enggak usah. Enggak tulus itu, memuji Allahnya enggak tulus. Alhamdulillah titik, enggak pakai koma-koma. Alhamdulillah sehate wong tua, enggak usah. Alhamdulillah gini-gini enggak usah. Alhamdulillah sehat waras, gitu aja ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap besok dapat berjumpa dipandang dengan Nabi Muhammad dengan pandangan penuh ridho dan kasih sayang dari beliau. Kita baca satu sholawat ya bunda-bunda. Halaman 34. Halaman 34 kita baca qasidahnya salawat. Ada yang belum punya bukunya? Sudah ya, sudah punya semua. Alhamdulillah. Yang belum punya minta ke panitia. Panitianya siapa? Bu Dewi, pojok sebelah kiri saya atau sebelah kanan jenengan nanti. Depan sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأشغني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bunda-bunda rahimakumullah. Jadi maaf ya, ini karena saya tuh ganteng sendiri di sini, ya. Suara saya itu kan suara laki-laki. Jadi jenengan tuh kalau ngikutin suara saya kadang kepontal-pontal. Bener apa bener? Sudah kuduga. Jadi gini, suara laki-laki itu di bawah daripada suara perempuan. Jadi kalau saya pakai nada tinggi, jenengan tuh kemungkinannya di bawah saya. Itu jenengan nyampe. Tapi kalau jenengan mampu suara tinggi, harus di atas suara saya. Jadi nyambung. Suaranya itu nyambung. Kalau jenengan ngikutin saya, bisa kecekek-cekek jenengan. Susah. Jadi lebih tinggi sekalian atau di bawah suara saya. Jadi jangan pakai suara bass itu ya, pakai suara paling bawah itu. Sebaliknya pun begitu, kalau jenengan yang nyanyi, yang baca qasidah gitu, sudah nadanya tinggi, saya kepontal-pontal, itu saya nggak akan sanggup ngikutin suara jenengan. Karena saya, kalau jenengan sudah tinggi ngambilnya, berarti saya harus di atas itu. Atau kalau enggak, saya ngambil yang suara bass, suara rendah, suara di bawah. Jadi kalau saya bacakan qasidah, jenengan bisa ngira-ngira lah, oh iya, suaranya, nadanya diambil segini. Nada C atau nada D, ngerti enggak gitu-gitu? Gak ngerti? Saya pura-pura ngerti kok, saya gak ngerti. Saya juga gak ngerti, pura-pura aja ini. Nah itu, tapi teorinya begitu. Kalau ini kita ngambil di bawahnya atau di atasnya. Kalau kita ngikutin sesuai nadanya, kita kadang suka susah, gak mampu. Mending di bawahnya. Baik. Kita baca satu lagi, nggih. Baca di halaman 83. Judulnya ya Arhamar Rahimin. Halaman 83. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'anal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in, Wa Laysa Tarju Siwak, Fadriki Ilahi Darak, Qabla al-fana wal-halak, Ya Ummu Dunya wa Din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'anal muslimin, bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulli sul, Rabbi istajib li amin, waghfir li kulli dhunub,
واستر لكل العيوب واشفك لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصران وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah, kita awali dengan doa yang baik ya. Farij alal muslimin ya Rabb, berilah kelapangan bagi semua kaum muslimin. Doa kita untuk seluruh kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan baca Qur'annya surah Al-Hajj ayat 47 ya. Sekarang 47. Ibu-ibu bawa qasid apa ini doa hadrah basaudan bawa ya. Nanti habis baca Quran kita bacakan hadrah basaudan ya. Doa ini. Surat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-47. Halamannya 338 dan sekitarnya, mirip-mirip mungkin. Kadang beda 1-2 halaman. Kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun wa ka'ayyin min
qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina sa'aw fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Waliya'lama alladhina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum azabu yaumin aqim. Sadaqallahul azim. Mari kita baca doa Rabbus Saudan. Ada yang belum punya? Ibu-ibu, ini. Ada yang belum punya? Berapa orang? 1, 2 tok ya. Sama belakang 1. Bacanya dari yang belakang ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Abdullah bin Ahmad Basaudan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alima sirri minna la tatika sitra anna
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بنت الأسباب مستدركا بعدما مال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا مجيد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسب السترى على القبائح والأخطال يا عالم السر منا لن تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم السر منا لن تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من سوء ظلم وإفك وسوء فعل وترك وشوة القيل والقال يا عالم السر منا لن تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة من كل خير أقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت وشغال يا عالم السر منا لن تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية
أضحى تروج علي وتصلها الجاه والمال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الخدود كبتني وقيدتني بالأكبال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الفاتحة يا الله يا أستاذ hari ini jemaah kita Mbak Sendari kalau operasi jam 2 nanti baik. Beliau berarti nggak berangkat hari ini ya? Sedang di rumah sakit mana? Hermina. Baik, khususan untuk Mbak Sundari, Bu Sundari yang akan operasi nanti, mudah-mudahan oleh Allah SWT dimudahkan, dilancarkan operasinya, diangkat segala penyakitnya, diganti dengan yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diberi pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala berkat kesabarannya. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan untuk semua jamaah yang hadir yang punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dibahagiakan hidupnya dunia akhirat hingga wafatnya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Yam An-Nabawi, tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan mungkin para jamaah? Menyampaikan sesuatu atau bertanya? Gak ada? Kalau gak ada ya keluarkan kertas lembar, kita ujian. Coba, ini ujian, tapi gak usah pakai kertas lembar. Pertanyaannya gini, kira-kira apa jawabannya? Kaum muslimin zaman sekarang ini kan, kalau rata-rata sekali duduk dia membaca Quran 1 lembar atau setengah juz, atau ada yang 1 juz. Duduk, tenang, ngambil mushaf, baca Quran. Rata-rata ya orang sekarang 1 lembar, setengah juz atau 1 juz. Bahkan ada yang ikut one day, one juz.
Pertanyaannya adalah, menurut panjenengan semua, ketika Rasulullah itu duduk tenang, ngambil mushaf, membukanya lalu membacanya, sekali duduk itu Nabi baca berapa juz? Baca mushaf berapa juz? Halo? Halo? Ada yang bisa jawab? Sekali duduknya Nabi baca berapa juz baca mushaf? Sekali khatam. Nabi SAW itu disebut Nabi yang ummi. Nabi itu nggak bisa baca. Dan di zaman Nabi belum ada mushaf. Jadi kalau pertanyaannya Nabi sekali duduk baca mushaf berapa kali? Nabi nggak ada mushaf dan tidak bisa baca. Ya, ini jenengan terjebak dengan pertanyaan ini. Terjebak. Mushaf ini baru disusun, dikumpulkan di zaman Sayyidina Umar. Lalu di zaman Sayyidina Utsman dibukukan, maka ada mushaf Utsmani. Di zaman Sayyidina Ali mulai dibikin harokat. Jadi begitu. Di zaman Nabi mushafnya itu nggak ada berbentuk terkumpul satu begini, nggak ada. Terpisah-pisah, ada sahabat yang megang juz 15, ada sahabat lagi ini megang juz ke-20, ada sahabat sendiri-sendiri, ada yang di pelepah kurma nulisnya, ada yang di tulang-tulang, di kulit, ada di macam-macam nulisnya. Quran tuh terserak di mana-mana. Dan waktu itu pernah terjadi kaum muslimin 70 sahabat hafal Quran dibantai, wafat, meninggal syahid. Maka Sayyidina Umar tuh galau, ini kalau yang 70 sahabat hafal Quran pada meninggal, lama-lama habis ini kalau nggak ada yang jaga. Gimana nih orang lain yang pengen belajar Al-Quran? Punya inisiatif, punya ide, ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, yang satu jadi khalifah. Ya Abu Bakar, gimana kalau kita Al-Quran kita kumpulkan aja, kita bikin mushaf. Ya kalau sahabat-sahabat meninggal semua yang hafal Quran, lalu gimana orang-orang akan belajar Al-Quran? Apa jawaban Abu Bakar? Saya tidak berani karena Nabi tidak mencontohkan. Tidak berani, saya takut karena Nabi tidak melakukan, saya takut salah. Maka pada zaman Sayyidina Umar mulai dikumpulkan. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan Sayyidina Umar, mulai dikumpulkan. Ijtihad beliau memutuskan untuk mulai dikumpulkan, dijadikan satu. Yang terserah itu dikumpulkan jadi satu. Lalu di zaman Sayyidina Utsman mulailah ditulis di lembaran-lembaran seperti ini, kertas, ditulis, nggak pakai mesin cetak, tapi pakai tulisan tangan. Itu mushaf yang pertama. Jadi ini kan kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak mau melakukan? Karena takut dengan kalimat. Memang kalimat ini karena kehati-hatian Sayyidina Abu Bakar ya. Tak lain karena kehati-hatian Sayyidina Abu Bakar. Kita sering dengar kalimat kata ini, Bu. 6 kata. 6 kata ini berbahaya sebetulnya. Enam kata yang sering kita dengar, tapi ini kalau nggak hati-hati memaknainya bisa berbahaya. Yaitu kalimat kalau tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Kita sering dengar kalimat ini. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dicontohkan, kalau tidak diperintahkan Nabi berarti bid'ah. Itu kalimat berbahaya. Kalau tidak hati-hati berbahaya. Kalimat ini berbahaya. Agama kita kalau ngacu pada kalimat ini rusak agama kita, habis. Jangan pernah dengar kalimat ini? Sering. Bahaya. Kita semua ini ahli neraka semua kalau ngikut kalimat ini. Kenapa? Pertanyaannya, Nabi pernah nggak nyontohkan setiap kajian hari Selasa? Pernah? Apa pernah dicontohkan? Mau diperintahkan? Ahlul bid'ah semua kita. Hati-hati. Kalimat ini bisa membuat kita semua ini masuk neraka semua.
Bahkan bukan kita tok, sahabat-sahabat Nabi, ini kita belum masuk buku ya, sedikit ini ya. Tapi kalau misalnya pembahasan ini habis ya berarti membahas kitab seharian Nabi dilanjut pekan depan aja insyaallah. Contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah itu disebutkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Sahabat Abu Hurairah itu punya alfa uqdah, punya 1000 simpul. Jadi punya tali yang panjang dikasih simpul gitu loh, Bu, simpul bundelan-bundelan. Jadi salib diikat, ada benjolannya, diikat lagi sampai 1000 simpul. Untuk apa? Sama sahabat Abu Hurairah untuk digunakan beliau membaca tasbih sebelum tidur 1000 kali. Maka Abu Hurairah tidak tidur sebelum membaca tasbih 1000 kali. Ngitungnya pakai apa? Pakai simpul itu. Kalau zaman kita sekarang pakai apa? Nah ini tasbih ini bentuk sekarang. Kalau Sayyidina Abu Hurairah pakai alfa uqdah, 1000 simpul tali. Kalau ngacu pada kalimat itu, kalau tidak dilakukan, Nabi pakai tasbih nggak zikirnya? Kalau ngacu pada kalimat itu, maka orang pertama yang terancam masuk neraka adalah Sayyidina Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah adalah periwayat hadis terbanyak. Itu sahabat Abu Hurairah. Jadi ada 3 sahabat perawi hadis terbanyak, yaitu Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Siti Aisyah. Itu 3 periwayat hadis terbanyak. Izin pakai kursi ya. Izin pakai kursi ya. Maaf kalau tidak sopan. Soalnya penting ini. Baik. Terus contoh lagi yang kedua. Contoh lagi yang kedua ya. Siapa yang kedua? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya disebut mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya disebut mazhab Hambali. Imam Ahmad tuh berkata, da'autu li Syafi'i fi sholati arba'ina sanah. Aku mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi kulli sholati, dalam sholatku arba'ina sanah, selama 40 tahun. Pertanyaan, jadi doanya apa? Rob, dalam sholat itu Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad ibn Abdi Idris Asy-Syafi'i. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Itu doanya Imam Ahmad. Bukan ba'da sholati, bukan setelah sholat, tetapi di dalam sholat selama 40 tahun. Apakah Nabi pernah mencontohkan doakan orang dalam sholat selama 40 tahun? Enggak. Kalau ngambil kaidah itu, orang kedua yang terancam masuk neraka adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Tadi yang pertama siapa? Abu Hurairah. Ini sahabat Nabi. Yang kedua Imam Ahmad. Beliau ini hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngambil kaidah ini, beliau malah terancam masuk neraka gara-gara mendoakan gurunya setiap sholat selama 40 tahun. Yang ketiga dari kalangan sahabat Nabi lagi, siapa? Yaitu namanya Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma binti Abu Bakar? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu dikatakan beliau dalam sejarah itu punya kirbah. Apa itu kirbah? Ibu tahu kirbah? Bukan jadah, kirbah. Kirbah itu botol air yang terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Itu dulu dipakai Rasulullah. Rasulullah minum pakai kirbah itu. Bibir Rasulullah menyentuh mulutnya kirbah itu. Setelah kirbah itu menjadi miliknya Asma binti Abu Bakar, maka Asma tidak minum kecuali air dituangkan dulu ke dalam kirbah, lalu minum dengan kirbah yang
bekas dipakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika anak-anaknya Asma binti Abu Bakar sakit, diminumkan pakai air, pakai kirbah itu. Untuk apa? Ngambil berkahnya dari Nabi Muhammad SAW supaya anak-anaknya diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Pertanyaannya, jenengan cari dalam kitab apapun, Sahih Bukhari, Muslim, segala macam, apa Nabi pernah mencontohkan seperti itu? Ayo sahabat, bagi yang sakit-sakit minum pakai kirbah saya. Tidak pernah. Maka orang ketiga kalau mengikuti kalimat ini yang terancam masuk neraka adalah Asma binti Abu Bakar. Beliau ini yang hamil 7 bulan nganter makanan ke Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sembunyi dikejar orang kafir, sembunyi dalam Gua Sur 3 hari sembunyinya. Makannya Nabi bagaimana? Ini Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha inilah yang nganter makanan naik ke atas gunung Sur dalam kondisi hamil 7 bulan. Perjuangannya untuk Islam tidak pernah dilupakan, namanya tertulis dalam tinta emas. Tapi kalau ngobat-ngobatin orang pakai kirbah yang dipakai Rasulullah SAW. Berikutnya yang keempat, siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Siapa dia? Panglima perang dalam Islam, Khalid bin Walid atau Ibnu Walid. Beliau mendapatkan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa? Beliau nggak pernah kalah dalam perang. Satu hari Sayyidina Khalid bin Walid nyari qalansuah, topi perangnya, hilang topi perangnya. Beliau sudah punya yang baru, tapi yang lama itu hilang, tapi masih dicari terus. Sampai kemudian prajurit yang nyari-nyari disuruh nyari, ketemu qalansuahnya. Wahai Sayyidina Khalid, apakah ini qalansuahmu? Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Apa kata prajuritnya? Wahai Sayyidina Khalid, engkau sudah punya yang lebih bagus, kenapa yang jelek ini masih dicari-cari? Kata Khalid, bukan karena ini jelek, tetapi di dalamnya, di sempilan selipan qalansuah saya itu ada beberapa helai rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah kalah kalau perang pakai qalansuah ini. Bukan berarti Khalid pakai jimat. Ingat loh, bukan berarti beliau pakai jimat. Saya tanya, Nabi Muhammad itu orang yang diberkahi atau bukan? Diberkahi. Dari ujung rambutnya Nabi sampai ujung kakinya semuanya diberkahi oleh Allah. Nah Khalid ini tahu rambutnya Nabi itu rambut yang diberkahi Allah. Dibawa perang membawa sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Untuk apa? Mengundang pertolongan Allah. Itu maknanya. Bukan minta tolong atau syirik, bukan menjadikan jimat, bukan. Ini sesuatu yang diberkahi Allah. Saya membawa ini untuk apa? Untuk supaya Allah menolong saya. Gitu kira-kira begitu. Makanya Sayyidina Anas bin Malik ketika akan meninggal, beliau kan juga nyimpen rambut-rambutnya Rasulullah beberapa helai. Beliau bilang ke keluarganya, besok kalau saya dikafani sebelum dikuburkan, tolong rambutnya Rasul ini masukkan di bawah lidah saya. Biarkan saya dikubur bersama rambutnya Rasulullah di dalam mulut saya. Rambut Rasul itu kira-kira kalau dibakar mempan apa enggak? Dibakar api rambutnya mempan enggak? Gak mungkin. Rasul itu seluruhnya, jasadnya, fisiknya diharamkan tersentuh api neraka. Pinternya Anas ditaruh di bawah lidahnya supaya apa? Kalau aku mati tidak akan mungkin jasadku disiksa malaikat, ada rambutnya Rasulullah. Tidak mungkin saya dibakar, ada jasadnya Rasulullah di dalam lidah saya. Apa Nabi nyontohkan begitu? Enggak. Tapi kalau ngambil kaidah ini, maka Sayyidina Khalid bin Walid itu orang yang terancam masuk neraka. Bersama siapa tadi? Yang kelima, Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan Sayyidina Anas ini punya kebiasaan. Apa kebiasaan Sayyidina Anas? Kalau beliau membaca Al-Quran, hari pertama juz 1, terus hari kedua juz 2 dan seterusnya. Begitu selesai juz 30, hari itu beliau baca selesai, dikumpulkan istrinya, anaknya di rumah itu dikumpulkan, duduk begitu sekeluarga.
Lalu Sayyidina Anas bin Malik mengkhatamkan surat An-Nas itu. Begitu selesai lalu kumpul itu doa bareng-bareng. Kita sebutnya khotaman atau khataman. Beliau membaca doa khatmil Quran kira-kira gitu. Itu dengan Anas. Apa Nabi pernah dalam hadis nyontohkan? Cari dalam hadis, mana hadisnya? Kalau sudah selesai baca Quran, kumpulkan ya keluargamu, anakmu, lalu doa bareng-bareng. Apa pernah? Enggak pernah. Kalau dikit-dikit pakai kata kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak dicontohkan Nabi, berarti bid'ah. Sayyidina Anas bin Malik ini terancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya nih kalimat itu, makanya bahaya sekali. Itu semua bisa masuk neraka gara-gara kalimat kalau tidak dicontohkan Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, kalau tidak dilakukan Nabi, berarti bid'ah. Semua sahabat Nabi pada kena semua. Bahkan ini yang keenam, saya tulis Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dan Imam Masjid Nabawi adalah orang berikutnya yang terancam masuk neraka gara-gara kalimat itu. Gara-gara kalimat itu. Kenapa? Kalau di Mekah itu, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, itu sholat tarawihnya satu malam itu 1 juz. Satu malam 1 juz. Malam kedua, juz 3. Sehingga selesai dalam 1 bulan khatam Al-Quran. Dibacanya di dalam sholat. Sholat apa? Tarawih. Di hari terakhir ketika membaca juz 30 terakhir, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi membaca doa khatmil Quran dibaca di dalam sholat, bukan setelah sholat. Nah, Anas tadi kan di luar sholat. Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi dibacanya di dalam sholat. Apa Nabi mencontohkan? Kalau ngambil kalimat itu jelas Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi semuanya ahli neraka. Entek habis. Surganya sepi, nggak ada orang. Kabeh gara-gara masuk neraka gara-gara kalimat itu berbahaya sekali. Sering ya kita dengar ya, nggak dicontohkan, ada ustadz ngomong nggak dicontohkan. Nanti dulu. Imam Ibnu Taimiyah, nih tak teruskan. Contoh lagi, Imam Ibnu Taimiyah. Ini ulamanya orang-orang Salafi biasanya. Imamnya kan yang tokohnya kan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu keras, terkenal keras. Beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah. Yang dimaksud hadis Nabi semua bid'ah adalah sesat, itu adalah semua perkara dalam agama itu semuanya kalau nggak pernah dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Beliau itu keras, tetapi beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau habis sholat subuh, selesai zikir, selesai doa, beliau ngangkat kepala gini, nggak diturun-turunkan. Terus ngangkat kepala gini, membaca Al-Fatihah diulang-ulang sampai kapan? Sampai syuruk. Sampai syuruk. Beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dapatkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi melakukan satu amalan yang begitu. Setiap habis sholat subuh, zikir doa, beliau ngangkat kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus diulang lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus diulang-ulang terus Al-Fatihah sampai syuruk. Apa Nabi mencontohkan? Enggak. Dilakukan sama Ibnu Taimiyah. Terakhir, jenengan pernah dengar nama Syekh bin Baz? Sering ya? Syekh Ibnu Baz. Syekh bin Baz itu ulamanya Saudi ini. Syekh bin Baz. Beliau itu menganjurkan bagi orang-orang yang kesurupan, kena gangguan jin, itu ngobatinnya, ngusir jin itu, ruqyah mandirinya dengan daun bidara atau daun kelor ditumbuk. Daun kelor ditumbuk, dihaluskan, lalu dimasukkan ke dalam air, lalu dibacakan Al-Fatihah.
Al-Baqarah 5 ayat pertama, bacakan ayat kursi, Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ulangi, Syekh bin Bas itu beliau nganjurkan cara ngusir jin ruqyah mandiri itu daun kelor ditumbuk yang lembut, diulek, masukkan ke dalam air, daun bidara itu masukkan dalam air, lalu dibacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah 5 ayat pertama, lalu dibacakan ayat kursi, lalu dibacakan 3 ayat terakhir Al-Baqarah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa Nabi pernah nyontohkan begitu? Enggak. Nabi itu ngasih taunya hanya daun bidara, khasiatnya ini begini. Setan takut dengan daun bidara. Sekali lain ada sahabat Nabi ngeruqyah orang sakit pakai surat Al-Fatihah. Di sisi yang lain sahabat Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud itu ngusir jin dengan bacaan ayat kursi. Dari hadis-hadis yang banyak ini dikumpulkan, diramu jadi satu oleh Syekh bin Bas. Dikumpulkan jadi satu. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dikumpulkan jadi satu. Plus tambahi daun kelor biar ampuh. Apa Nabi mengajarkan begitu? Enggak ada. Yang diajarkan Nabi satu-satu. Tapi sama beliau diramu jadi satu. Kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah nih. Syekh bin Bas nih orang yang berikutnya, ulama besar Saudi yang terancam masuk neraka. Bahaya makanya. Saya tuh dengar kalimat itu, aduh sedih, kenapa kok dikit-dikit bid'ah. Kalau tidak dicontohkan Nabi, ya semua kena. Di kampung jenengan ada nggak pengajian Ahad pagi? Ada pengajian Ahad pagi? Pernah ikut pengajian Ahad pagi? Nah, itu ngikuti orang Nasrani. Orang Nasrani itu ibadahnya hari Minggu, bener enggak? Berarti jenengan mengikuti orang Nasrani, mlebu neraka kabeh. Masuk neraka semua kalau ngambil dari ayat itu. Kan begini nih, jujur. Ada orang yang meninggal di kampung, di sini juga ada kampung ini. Ada yang meninggal, setelah meninggal lalu dibacakan tahlil, doa selama 7 hari, atau kemudian hari ke-40, hari ke-100, setahun, pendak pisan, pendak pindo, 1000. Pertanyaannya adalah, ada yang kalimat begini, mereka itu ngikuti ajaran agama Hindu, ngikuti tradisi Hindu. Lah kajian Ahad pagi yang ngikuti orang Nasrani, sama. Kalau gitu kajiannya dipindah hari Sabtu, Ustadz, ganti hari Sabtu ngikuti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Kalau gitu hari Jumat, Ustadz, gak ono sing mangkat Jumat. Orang pada sibuk, pada kerja, masjid dipakai untuk Jumatan, pada pagi-pagi dipel. Jadi nggak sesempit itu loh cara berpikir kita tuh, jangan sesempit itu, jangan. Ini bahaya kalau berpikir sesempit itu, bahaya. Bisa kena semua kita nih, habis semua, ahli neraka semua. Jadi cara berpikirnya tidak seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini jadi hari ini nggak bahas ini, jadinya nggak apa ya? Gimana Bude? Ya. Enggak, sunnahnya Nabi itu kalau doa tangannya dirapatkan, diletakkan di bawah dagu, lalu wajahnya melihat tangan ini. Nabi itu kalau berdoa, kalau posisi duduk kayak jenengan, duduk gitu, tangannya gini. Ini ketika duduk. Ketika Nabi berdiri kunut misalnya, doanya tangannya, telapak tangan di atas bahu, atau begini, atau kadang di atas bahu. Apalagi doa minta hujan, istisqa itu Nabi sampai ngangkat tinggi-tinggi. Ketika akan perang Badar, Nabi ngangkat tinggi-tinggi sampai lengan bajunya turun ke bawah, ketiaknya Nabi kelihatan. Itu saking doanya Nabi ngangkat tangan tinggi-tinggi. Jadi situasional. Jadi kalau Nabi sedang duduk begini, kalau sedang berdiri agak diangkat sebahu atau di atas bahu. Jadi kondisinya begitu kalau orang sholat. Tapi jangan doanya begini, duduk. Nah jangan. Kalau ngikuti orang Nasrani, gak boleh.
Sayyidina Umar itu dapat hidayah, salah satunya kelebihan Umar itu adalah di zaman kafirnya dia nggak pernah di depan berhala gini, itu nggak pernah. Makanya beliau itu termasuk orang kafir yang kemudian dapat hidayah karena nggak pernah ngatupkan tangan gini di depan berhala, gitu sih. Kalau doa nggak ngangkat tangan boleh nggak? Doa nggak ngangkat tangan boleh nggak? Secara hukum boleh nggak? Boleh, tapi doanya lebih lama dikabulkannya. Karena adabnya doa itu seperti pengemis di hadapan yang maha kaya. Kita ini kan fakir nih, butuh sama Allah, maka jadilah seperti pengemis di hadapan Allah. Ya, pengemis dia ini paring gitu. Paring minta ya, gitu. Sunnahnya jenengan bisa baca dalam kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Dalam kitab hadis Arba'in dikatakan ada seorang musafir laki-laki, seorang musafir rambutnya kusut, acak-acakan, penuh debu, berdoa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, menyebut namanya Allah, mengangkat kedua tangannya. Dia sudah memenuhi syarat doa dikabulkan. Musafir itu orang yang doanya mustajab, ya kan? Musafir. Dia menyebut nama Allah, memuji Allah, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Kedua, ketiga dia ngangkat tangan. Itu sudah memenuhi adab-adab dalam berdoa. Tapi kata Nabi, bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan? Karena yang dimakannya haram, baju yang dipakainya haram. Walaupun memenuhi kriteria standar doanya, adab-adabnya dilakukan semua, kalau makanannya haram, pakaiannya haram, nggak diterima. Kalau sholat minjem mukenah masjid, halal atau haram? Halal. Walaupun bukan punya dia. Kecuali kalau dia ngambil di toko Gria Anissa, nggak nusin dulu, masukkan, bawa pulang, haram. Ada pertanyaan lagi? Nih, silakan. Nah, ada yang menyebut kelor itu sama dengan bidara. Nggak tahu di jenengan beda. Kelor sendiri. Berarti yang disebut, kalau beliau yang menyebut bidara, bukan kelor, bidara. Karena ada ustadz itu menyampaikan, menjelaskan kelor itu ya bidara. Nggak tahu, ini mungkin istilah aja kali ya, atau penyebutan istilah. Tapi kalau dalam Islam bidara yang dimaksud. Ciri-cirinya bidara itu ada duri-durinya. Ya, itu berarti bidara. Kalau kelor ada durinya enggak? Nah, berarti yang mirip bentuknya. Bisa dimakan, jadi sayur. Oke, berarti yang dimaksud beliau adalah daun bidara. Memang dunia ini tidak selebar daun. Bu, saya tangguh nggak jelasnya sedikit boleh? Sedikit, ya. Saya jelaskan tentang mazahibul ulama fil bid'ah, yaitu penggolongan para ulama dalam berpendapat tentang bid'ah. Jadi pendapat ulama, golongan ulama dalam membedakan atau menjelaskan tentang bid'ah. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-Sun'ani.
Maaf tulisannya jelek. Imam Ibnu Taimiyah itu kelompok pertama. Ada 3 ulama yang berpendapat, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-Sun'ani. As-Sun'ani. Ketiga ulama ini berpendapat semua perkara yang baru dalam agama itu disebut bid'ah. Semua perkara yang baru dalam agama disebut bid'ah. Dan yang namanya bid'ah pasti dolalah. Dolalah itu apa? Sesat. Ini beliau berpendapat cuma begini, bid'ah cuma ada satu, dolalah, dan pasti sesat. Tuh. Ini pendapat 3 orang. 3 orang ulama. Baik, yang kedua itu pendapat jumhur ulama. Ibu tahu maknanya jumhur ulama artinya apa? Jumhur itu apa? Jumhur itu artinya mayoritas. Sepidol ente. Kebaca nggak dari sana? Walaupun ngebayang ya. Jadi hurufnya kayak bayang. Baik, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama bukan cuma 3, ribuan, karena ini mayoritas ulama, bukan cuma 3 orang, mayoritas ribuan ulama sepakat bahwa yang namanya bid'ah itu ada 2. Satu disebut bid'ah mahmudah, yang terpuji. Mahmudah itu dari kata Mahmud, Muhammad, terpuji. Bid'ah mahmudah itu bid'ah yang terpuji, atau disebut juga bid'ah hasanah, yaitu yang baik, hasanah. Dan yang kedua ada bid'ah mazmumah atau yang tercela, disebut juga bid'ah sayyi'ah, yang jelek. Sayyi'ah itu jelek atau buruk, mazmumah tercela. Ini mayoritas. Jadi nggak semua bid'ah itu mesti dolalah, enggak. Bid'ah itu nggak semuanya dolalah, ada yang baik. Contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika Rasul sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Umar nih ngelihat ke masjid malam-malam bulan Ramadan. Orang pada tidur kayak mayat bergelimpangan di masjid, kelekaran tiduran itu. Sayyidina Umar, kok ini malam Ramadan, kok kayak biasa aja orang pada tidur. Akhirnya sama Umar nyuruh sahabat Nabi untuk apa? Untuk kamu jadi imam sholat. Kamu ngimami sahabat-sahabat kita sholat tarawih berjamaah. Kita adakan sholat malam berjamaah. Maka sejak saat itulah dan hari-hari seterusnya, setiap malam di bulan Ramadan diadakan sholat tarawih sampai hari ini. Ketika orang pada sholat semua, apa kata Sayyidina Umar? Inilah sebaik-baik bid'ah ya seperti ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Umar bilang begitu berarti artinya ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang hasanah. Ya, zaman Nabi nggak ada tiap malam terawihan, itu nggak ada. Tapi itu yang menginisiasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tidak semua bid'ah itu dolalah, ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Jadi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini. Langsung aja nomor 3 biar sekali tak jelaskan. Yang ketiga pendapat 1 orang imam saja, Imam Asy-Syatibi. Ini hanya 1 orang. Pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Beliau berpendapat bahwa kalau sesuatu itu yang baru dalam agama, sesuatu yang baru belum ada di zaman Nabi, sesuatu yang baru dalam agama, bukan dunia loh ya, dalam perkara agama, tidak sesuai atau bertentangan, bahasanya bertentangan kata beliau dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis ya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuatu yang baru dalam agama itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang disebut sebagai bid'ah.
disebut sebagai bid'ah. Kalau sesuatu yang baru dalam agama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan, maka jangan disebut bid'ah dong. Kata beliau, sebutnya adalah sesuatu yang syar'iyah. Hanya beda istilah dengan pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama yang tidak bertentangan disebut bid'ah mahmudah atau hasanah. Kalau yang pendapat Imam Asy-Syatibi, kalau yang nggak bertentangan ya jangan disebut bid'ah, sebut saja sesuatu yang syar'iyah. Tapi sama, intinya sama, cuman hanya beda istilah saja. Misal ada orang meninggal dunia lalu dibacakan tahlil. Ini dalilnya ada nggak mendoakan orang mati? Dalil mendoakan orang yang sudah meninggal ada enggak? Ya ada. Kalau enggak ada ngapain Nabi sholat jenazah? Sholat jenazah itu kan doakan orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, doakan orang mati itu ada dalilnya, sudah ada. Teknisnya terserah dilakukannya. Mau dilakukan sendirian, mau ngajak keluarga, ngajak tetangga, boleh. Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya begitu penjelasannya. Jadi yang penting segala sesuatu itu ada cantolannya. Karena dalam hadis dikatakan man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang baru dalam agama, ma laisa minhu, gak ada contohnya dari Nabi atau tidak ada bagian dari agama, bukan ma laisa minhu itu tidak ada dalam agama kita, bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Lalu para ulama mengatakan ini kalau tidak ada bagian dari agama, tapi berarti ada perkara yang makana minhu, sesuatu itu memang bagian dari agama, ada cantolannya, ada dalilnya. Begitu. Sehingga kalau kita tuh sebenarnya memahami ilmu itu dengan benar, kita itu lebih dewasa lah dalam bersikap, tidak kaku. Saking kakunya saya dulu di Pasrai nyebarkan undangan tahlilan, tetangga suruh kasih undangannya, tolong Mas Adi sebarkan ke tetangga-tetangga. Iya tak sebarkan. Tanpa sepengetahuannya tak sebarkan. Di mana? Di tempat sampah. Jahatnya saya dulu waktu masih mahasiswa. Karena belajarnya ya masih gitulah, masih anak muda kan semangat gitu yo, semangat tapi ya begitulah. Astagfirullahaladzim. Salah belajar milih guru dulu, ini kayak gitu. Akhirnya nggak ada yang datang. Saya diomel-omelin, Mas Adi gimana kok? Sudah Pak, sudah saya sebar. Mana buktinya? Kok nggak ada yang datang? Bener saya nggak bohong, udah tak sebar, tapi tak sebar di tempat sampah. Ya Allah, ekstrimnya anak muda yuk, ekstrim radikalis. Oh no bangun lagi. Oh repong sampai sekarang, tapi udah tobat, nggak mau lagi. Udah tobat. Saya kan pernah cerita ya. Aduh kelewatan sedikit, nggak apa Bu ya, izin bentar. Teman saya itu meninggal 3 hari nggak dikuburkan. Kenapa? Karena masih ada tanda-tanda kehidupan. Dokter bilang udah mati, udah nggak ada denyut nadinya, detak jantung udah nggak ada. 3 hari itu udah dikafani, udah disolati, tapi nggak ada yang berani ngantarkan ke kuburan. Karena orang juga masih menduga kayaknya masih hidup, tapi mati kata dokter. Bingung makanya, secara medis mati, bingung makanya. 3 hari itu dibiarkan aja di ruang tamu, banyak orang datang nyolati, dibacakan doa, yasin, tahlil, tapi nggak ada yang berani nguburkan 3 hari. Setelah 3 hari matanya melek, hidup lagi, melayu kabeh orang-orang takutan. Tak tanya sama saya tanya ke beliau, jenengan tuh kemana aja 3 hari? 3 hari kemana aja? Ruh saya dibawa malaikat, 2 orang malaikat bawa saya, dibawa ke alam barzah, alam kubur. Sampai di sana, dia melihat ada bapak-bapak itu dicambui malaikat, disiksa. Di alam kubur itu dia ada orang tua dipukuli malaikat. Lalu ada cahaya datang, malaikat berhenti, istirahat, cuti, nggak mukuli, bapak itu istirahat, nggak disiksa.
Teman saya itu nanya ke malaikat yang bawa dia, itu apa, cahaya apa kok sampai dia berhenti? Malaikat mencambuk orang itu. Dikatakan itu anaknya sedang membacakan doa untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya. Makanya alam barzah itu disebut alam penantian. Alam barzah, alam kubur disebut alam penantian. Nanti apa? Menanti apa? Bukan untuk hari kiamat. Wedi hari kiamat orang kafir takut. Menanti doa dari orang yang masih hidup. Makanya disebut alam barzah, alam penantian. Menanti doa-doa dari kita yang masih hidup. Mereka itu yang diharapkan hanya itu. Mereka mau sholat udah nggak bisa sholat, mau puasa udah nggak bisa puasa. Yang mereka nantikan hanyalah doanya temannya, doa kawannya, doanya orang tuanya, anaknya, keluarganya, saudaranya. Itu yang diharapkannya, yang dinanti-nanti itu. Makanya kalau ada orang meninggal, lalu teman-temannya, tetangganya ngumpul doakan, wah senang sekali. Yang meninggal itu pasti senang sekali. Apalagi gini, apalagi datang ke pemakamannya secara khusus kita mendoakan beliau, senang banget. Coba jujur aja jawab, jenengan senang nggak ketika meninggal kuburan jenengan? Itu rutin tiap hari mesti ada yang datang jenguk, doakan, senang nggak jenengan? Senang. Pasti senang. Kuburannya kok tiap hari ada yang datang doakan, senang. Dan itu yang diharapkan kita. Makanya dari itulah paling nggak punya program kita itu minimal sebulan sekali berziarah, atau sepekan sekali kalau bisa. Kalau enggak ya sebulan sekali ada agenda ziarah. Ya. Karena kita berziarah itu silaturahim, dan dia itu sangat menunggu kedatangan kita, sangat menunggu doa kita. Jadi begitu. Dan Rasul itu biasa. Rasul itu enggak sebulan sekali ziarahnya, sepekan sekali. Mesti Rasul berziarah. Kemana? Ke Baqi. Baqi itu, Baqi Al-Gharqad itu makam Baqi. Ya, sebelah rumahnya Nabi itu kalau ke arah apa ya, selatan apa mana? Saya bingung arah selatan kayaknya atau timur. Timur ya, ke arah timur itu ada makam Baqi, makamnya Sayyidina Utsman, makamnya para sahabat-sahabat itu di situ. Nah, Rasulullah itu rutin sepekan sekali, dalam sejarah dikatakan beliau mesti berziarah ke makam Baqi. Begitu nggih, bunda-bunda rahimakumullah yang dicintai dan muliakan Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, agar kita lebih dewasa dalam beragama, lebih bersikap dan tidak beramal ngawur, tapi pakai ilmu, pakai dasar. Selama masih punya cantolan, ada dasarnya, berarti nggak ada masalah. Ya, beramal selama ada cantolannya, berarti amalan itu bukan satu perkara yang bid'ah. Prakteknya dikerjakan masing-masing. Nabi perintahkan sholat, sudah perintahnya. Allah perintahkan sholat, ya. Nabi perintahkan sholat, kerjakan sholat. Walaupun teknisnya ada yang maaf telunjuknya bergerak-gerak, ada yang diam, itu teknis. Yang teknis itu mah nggak ada masalah. Yang penting mau sholat. Gitu loh. Ada dalilnya, yang penting kita beramal itu. Jangan nggak pakai dalil. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk pengurus saya minta habis ini ngobrol sebentar ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Demikian, terima kasih bunda-bunda atas segala kehadirannya, kebaikannya semuanya untuk mendukung acara hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah SWT, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.